Ibu dan bapak, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita mengalami pencobaan di dalam kehidupan, ketika kita mengalami pergumulan, dan bahkan ketika kita mengalami dosa, mari kita sadar, mungkin ini sebuah cara Tuhan untuk menyapa saya, untuk menjadi dekat dengan Dia. Mungkin kita terlanjur jauh dan cuek serta tidak peduli, bahkan menganggap enteng Tuhan. Kita bersandar pada diri kita sendiri. Tapi ada saat-saat tertentu Tuhan punya cara untuk menyapa kita. Tuhan punya rancangan membuat yang jauh jadi dekat, yang membuat yang berdosa jadi orang suci, seperti Santo Paulus. Mari kita, ketika mengalami ujian dan pencobaan di dalam hidup, nomor satu, kita tetap teguh di dalam, tetap berdiri tegap, tegar sebagai orang yang punya Tuhan. Jangan pernah di dalam hidup ini kita merasa sendiri. Kita tidak sendiri. Kita punya Tuhan yang selalu beserta kita, dan Tuhan yang selalu beserta kita menunjukkan kepada kita melalui pengalaman orang-orang sakit, melalui pengalaman Paulus, Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang selalu mau mengulurkan tangan kasih pertolongannya, yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang menggerakkan kita di dalam kebaikan. Itulah yang dialami oleh orang-orang tadi, dan itu mereka syukuri, mengalami kasih Tuhan. Maka kita dengar tadi di dalam cerita Injil, ibu mertua Petrus setelah dia mengalami kasih Tuhan yang menyapa, yang menjamah dan menyembuhkan, dikatakan bahwa dia lalu melayani Yesus dan murid-muridnya. Itu juga yang dialami Paulus setelah dia sungguh sadar bahwa aku ini pendosa yang disapa dan dikasihi oleh Allah. Lalu dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk mewartakan Injil, untuk bercerita tentang Yesus. Sehingga tadi dia ungkapkan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Luar biasa. Dan itu dilakukan dengan tanpa pamrih, tidak dengan hitung-hitungan, tidak dengan bertanya apa yang aku dapat. Maka dia berujar, apa upahku? Upahku adalah bahwa aku boleh mewartakan Injil tanpa upah. Ini menjadi panggilan bagi kita sekalian, saudara dan saudariku. Mewartakan Injil tidak harus dengan gaya Paulus, tapi kita mewartakan Injil dengan cara hidup kita yang baik, cara hidup kita yang benar. Ada orang susah kita bantu, ada saudara yang sakit kita kunjungi, kita besarkan hatinya. Ada orang yang punya niat baik, kita dukung. Mewartakan Injil juga dengan semangat setia kawan. Kita turut senang dengan orang lain yang bernasib baik, yang senang, yang bahagia. Jangan kita jadi susah dan gelisah karena melihat orang lain senang. Dan juga kita pun turut susah, turut prihatin ketika tahu ada orang lain sedang susah. Itu bagian dari kesaksian hidup yang dilandasi
oleh amanat Yesus. Perintah Yesus untuk mengasihi itu bisa kita jabarkan dengan sikap dan perilaku yang sangat real dan sederhana seperti itu. Jangan sebaliknya. Kita susah lihat orang senang dan kita senang lihat orang susah. Itu pasti bukan ajaran Yesus, bukan amanat Yesus, itu amanat iblis, saudara-saudari. Mudah-mudahan pengalaman orang banyak yang sakit, yang berkesusahan, bahkan pengalaman seperti Ayub dicobai dengan berbagai-bagai macam kesulitan, bahkan musibah. Itu juga menyadarkan kita semua untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, mendatangi Tuhan, rajin beribadah, tekun di dalam doa. Seperti Yesus sendiri juga menunjukkannya kepada kita sekalian di dalam Injil tadi. Ya. Dikatakan ketika hari masih pagi-pagi benar, pagi-pagi benar, masih gelap, matahari belum terbit, mungkin jam 4, jam 5 pagi, Yesus sudah bangun dan dikatakan dia pergi keluar ke tempat yang sunyi. Dia bukan pergi jalan-jalan jogging, tetapi dia pergi untuk berdoa. Ini sebuah ajaran dan ajakan iman bagi kita sekalian untuk mengawali setiap hari baru kita, bukan dengan main HP, bukan dengan merokok bagi yang merokok, bukan dengan ngopi, bukan dengan bercerita mengenai si ini dan si itu, kejelekan orang, tapi orang memulai hari baru dengan berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Itu Yesus tunjukkan kepada kita. Dan kalau hidup kita diawali dengan doa, saya percaya ibu bapak saudara-saudari, ya, apapun yang akan terjadi dalam hari kehidupan kita, pengalaman yang baik, yang menyenangkan, sukses, tidak membuat kita sombong dan lupa diri, tetapi sebaliknya juga pengalaman kegagalan, sakit, mungkin hal yang sangat tidak kita harapkan terjadi, tapi kita tetap berdiri tegar. Kita tetap menjadi manusia beriman yang berserah diri kepada Tuhan. Itulah pentingnya kita berdoa sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus. Saudara dan saudari, mudah-mudahan pengalaman hidup kita, khususnya pengalaman akan kepahitan, pengalaman sakit, penderitaan, membuat kita justru semakin dekat dan mengalami kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.